Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Our today's topic is future continuous tense. Bahasan kita hari ini adalah tenses future continuous. Para penutur bahasa asli atau bahasa Inggris seringkali menggunakan pola ini, tetapi kita sebagai pembelajar bahasa asing tidak tahu banyak tentang ini karena di bahasa kita tidak ada yang seperti itu. Now, sekarang giliran kita, kesempatan kita untuk belajar dan memahami tenses ini, kemudian memulai menggunakannya. Karena sesungguhnya tidak terlalu sulit, ya. Oke, kita mulai. Yuk. Future continuous tense. Ya, tenses future continuous. Di tenses ini ada dua bahasan. It talks about two important things. Ada dua bahasan penting. The first is future itself. Yang pertama adalah future itu sendiri. And then the second is something that's happened in the future which continues for some time. Jadi sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, yang mana sedang berlangsung untuk beberapa durasi waktu, untuk beberapa lama. You can see in timeline, something that happened before now is the past. Pada garis waktu, sesuatu yang terjadi sebelum sekarang adalah past. And this is, we will not discuss it. Yang ini kita tidak akan membahasnya. But the things after that is about future. Sesuatu setelah now, sesuatu yang terjadi setelah now itu adalah bahasan tentang future. For example, tomorrow I will study at 8 a.m. Future simple. And I will finish study at 11 a.m. Ini juga simple future. So we can say for future continuous, tomorrow I will be studying from 8 a.m. to 11 a.m. Okay, you can see start and finish. Mulai dan selesai. Mulai dan selesai kita buat dalam bentuk simple future. I will start, I will finish. Future simple. But the duration of study from 8 to 11 a.m. we use future continuous. I will be studying from 8 a.m. to 11 a.m. Jadi, future continuous itu kita gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang akan terjadi yang berlangsung dengan beberapa batas waktu, awal dan akhir, memakai beberapa waktu. Jadi ada durasi waktunya dari jam 8 sampai jam 11. Ya, it's long action. Ini adalah aksi yang cukup lama, berbeda dengan start, mulai, dengan finish. I will start, saya akan mulai. Nah, ini adalah aksi yang pendek. We use simple future, kita gunakan simple future. Demikian juga ketika I will finish, saya akan mengakhirinya. Ini short action, aksi yang pendek, aktivitas yang pendek. So we use simple future. Berbeda dengan kalau aktivitas itu berlangsung di waktu yang akan datang, tetapi aktivitasnya aktivitas yang panjang, memerlukan durasi waktu tertentu, sometime. Dari from 8 a.m. to 11, dari jam 8 sampai jam 11. Kalau aktivitasnya seperti itu, maka kita gunakan yang namanya future continuous. Okay, is it clear? Jelas ya? Okay, next. How will future continuous be constructed? Bagaimana future continuous itu kita bentuk? Future continuous will be constructed by subject, will be, and then verb plus ing, verb ing, kemudian diteruskan dengan pelengkapnya. For example, I will be studying English.
will be is used for all subject. Jadi will be digunakan untuk semua subjek. It can be I, you, they, we, he, she, and it. Yeah. I will be studying English. You will be studying English. They will be studying English, and it will be studying English. Okay, that is affirmative form. Itu adalah kalimat yang positif. Now we change into negative. As we studied before, we add not after will. If we want to change into negative, kita tambahi not setelah will. Ya, ini tanda negatif. I will not be studying. I will not be studying. You will not be studying. They will not. Ya, not comes after will. Ya, will not bisa disingkat dengan won't. I won't be studying English. You won't be studying English. They won't be studying English. Okay, how about question? Bagaimana dengan kalau kita mau membentuk question, membentuk pertanyaan? Ya, just simple way. Ya, caranya sangat simple. Ya, place will in the beginning of the sentence. Letakkan will di awal kalimat. Will you be studying English? Will they be studying English? Will we be studying English? Like that, ya, seperti itu. Jadi cukup meletakkan will di awal kalimat. For using question word, untuk pemakaian question word, triknya sama dengan tenses-tenses yang lain. We base on question will you be, when future continuous can be used. Kapan tenses future continuous itu bisa dipakai? There are 4 usages. Ada 4 penggunaan. The first is, yang pertama adalah if we want to express that the action continued for a period. Kalau kita mau mengekspresikan bahwa aktivitas itu berlangsung untuk satu periode, ya. For example, I will be studying from 8 to 11 AM. Saya akan belajar dari jam 8 sampai jam 11. I will be studying a period of time. Jadi satu periode tertentu di waktu yang akan datang. Okay. The second is if the activity continues during a particular moment. Jadi kalau sesuatu atau satu aktivitas itu berlangsung selama waktu tertentu, ya. For example, contohnya, now is Saturday. Hari ini adalah hari Sabtu, ya. My father will start traveling on Sunday and will finish on Tuesday. On Monday, I can say my father will be having a travel. Ya, kalau hari ini hari Sabtu, ayah saya akan berangkat bepergian hari Minggu, kemudian selesai atau tiba di hari Selasa. On Monday, pada hari Senin, I can say, saya bisa katakan, my father will be having a travel. Jadi pada hari Seninnya, bisa saya katakan ayahku sedang bepergian. Kapan? Besok hari Senin. Because now is Saturday, karena hari ini adalah hari Sabtu. Okay, the third is, yang ketiga adalah when some activities, ketika beberapa aktivitas continue together, berlangsung bersamaan. Jadi yang kita ungkapkan adalah tidak hanya satu aktivitas, tetapi some activities, beberapa aktivitas yang sedang berlangsung bersamaan. Kapan? In the future, di waktu yang akan datang. For example, on Sunday, I will be arranging rooms, and my sister will be helping our mom. Jadi, di hari Minggu, saya akan sedang menata ruangan, dan hari Minggu itu juga my sister, saudara perempuan saya, akan sedang membantu ibu. Jadi 2 aktivitas.
Arranging and helping itu yang akan terjadi di waktu yang akan datang, berlangsung secara bersamaan. Continue together. Ya. The last usage, penggunaan yang keempat atau yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah if we want to give polite question. Kalau kita ingin memberikan pertanyaan yang polite, pertanyaan yang sopan, ya. It can be in hospital, industry, customer service. So for question, untuk pertanyaan, we can use will you check in early? Future simple, will you check in early? Ini future simple. Or we can use future continuous for polite question. Will you be checking in early? Okay, that's for the usages. Itu tadi 4 penggunaan. Continue for a period and continue for during a particular moment, or for continue together, the activities continue together, and for polite request. Okay, one notification that future continuous tense cannot be used. Satu catatan bahwa future continuous itu tidak bisa dipakai if the verb is stative, jika kata kerjanya adalah kata kerja stative. It tells about condition, state, or situation. Jadi kata kerja statif itu kata kerja yang menyatakan tentang kondisi, state, atau situation, like learn, now, understand, ya, seperti love, now, and understand. Yang kata kerja yang seperti ini tidak bisa dibuat dalam bentuk future continuous, ya. Yang bisa dibuat future continuous adalah dynamic atau action verb, yang merupakan kata kerja yang aksi, yang bergerak. Eat, makan, run, lari, or drink. Jadi aktivitas yang jelas-jelas bergerak itu baru bisa menggunakan future continuous, ya. Yang statif, love, now, or understand. For example, yang tidak bisa kita menggunakan future continuous, ya. You will be loving this car. Kamu akan menyukai mobil ini. Ya, tidak bisa kita bentuk dalam future continuous. You will be loving. Tidak bisa, ya. But please use future simple. Tetapi tolong gunakan future simple saja. Simple future saja. You will love this car. Okay, the thing that we need to discuss is how to form verb plus ing. Jadi bagaimana kita cara membentuk kata kerja yang ditambahi dengan ing, ya. Most verbs they do not need to make changes. Jadi sebagian besar kata kerja itu tidak ada perubahan ketika kita mau menambahkan tambahan ing. Jadi cukup ditambahkan begitu saja. Help menjadi help ditambah ing menjadi helping, ya, seperti itu. Most the verb. Jadi most verb like that. Jadi sebagian besar kata kerja seperti itu, ya. Ada sebagian kecil yang harus terjadi perubahan, ya. For example, verb ending with e. Jadi kata kerja yang diakhiri oleh huruf e, ya. Maka caranya adalah drop e, ya, hilangkan e-nya, and add ing. Jadi e-nya dihilangkan dulu baru ditambahi ing. Bake, B-A-K dan E. Jadi bake, ya, it ending with E, ya, diakhiri oleh huruf E, maka E-nya dibuang, baru ditambah ing. Baking, ya. I will be baking, ya. Itu, ya. The second is when the verb ending in I and E. Jadi kalau kata kerjanya itu diakhiri oleh huruf I dan E, ya. Seperti tie, lie, ya, seperti itu. Huruf diakhiri oleh huruf I dan E. So, please change I-E to Y. Jadi dirubah I-E-nya menjadi Y saja. Tie, T-I-E, I-E-nya kita buang, langsung kita ganti dengan Y, kita ganti dengan dengan Y, maka tying, ya, seperti itu. I-E kita ganti dengan Y, ya. The third, yang ketiga adalah verb ending in CVC.
Jadi C for consonant, V itu for vowel, and C for consonant. Jadi konsonan. Kalau kata kerja itu diakhiri oleh konsonan, kemudian vokal dan konsonan, huruf mati, huruf hidup dan huruf mati. Ya, akhirnya seperti itu, seperti sit. S itu vokal, S itu konsonan, I itu vokal dan T itu vokal. CVC, maka yang harus kita lakukan adalah double the last. Ya, silakan didobeli yang huruf terakhir. T-nya didobeli menjadi sitting. Ya, seperti itu. Okay, I think it's clear. It's time to exercise. Okay, I have some sentences. Saya punya beberapa kalimat. Number 1 is I will learn. I will learn. Please change into future continuous. Ya, I will learn dirubah menjadi tenses future continuous. Ya, okay, right. I will be learning. Ya, I will be learning. Okay, good. Okay, now number 2. We will be taking the train. We will be taking the train. Please change into negative. Okay, yeah. We add not after will. We will not be taking the train. Good. Okay. Next, number 3. Robert will be staying at hotel at 4 a.m. Yeah. Robert will be staying at hotel at 4 a.m. Please make question. Yeah. We place will in the beginning of the sentence. Kita letakkan will di awal kalimat. Will Robert be staying at hotel at 4 a.m.? Yeah. Now, find the mistakes. Sekarang, tolong dicari kesalahannya di mana. She'll or she will, ya. She'll atau she will. She'll be taking a vacation. She'll be taking a vacation. Ya, oke, good. Salahnya ada di kata kerja take. Ya, apa salahnya? Take ending with E. Kata take itu diakhiri oleh huruf E, maka cara membentuknya adalah drop E. Ya, hilangkan E-nya baru ditambah dengan ing. Taking, ya, kalau tulisannya seperti itu. Oke. Next. Find the mistake. Will be swimming in the sea. Will be swimming in the sea. Yeah. Okay, good. Yeah. Salahnya ada di kata swimming. Swimming. Swim. CVC. WIM. Jadi konsonan, vokal, konsonan. Seharusnya kita harus membuat huruf yang terakhir double swimming, double M ya. Oke. Next. Find the mistake. When they will be fixing the car. When they will be fixing the car. Find the mistake. Yeah, good. Yeah. When. Yeah. When will they? When will they be fixing the car? Okay, the last exercise. You'll be knowing the mistakes. You'll be knowing the mistake. Yeah, find the mistake, please. Yeah, good. Yeah, the mistake is in the verb knowing. Ya, kata know itu adalah statif, maka tidak bisa dibuat future continuous tense. Ya, the right one is you will know the mistake. Jadi cukup dibuat simple future, right? Okay, I think that's all for today. Goodbye and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.